hubungan yang sudah baik, terbina selama ini harus mampu dipertahankan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi progres pembangunan bangsa ini. Memang tadi habis membicarakan apa sih Pak Paloh? Banyak hal kita bicarakan, ya masalah-masalah politik terutama. Tadi kata Pak Luhut ada saran cawapres Anies. Hah? Ada saran. Oh banyak dia tanya, tapi ngapain saya harus bicara pada kalian semuanya itu ya? Apa Paloh benar ini ada ngobrol soal skema capres gitu atau gimana Pak Paloh? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari Pak Luhut. Kali pesan tanya. pesan Pak Jokowi sampaikan kepada Mungkin salam aja pada saya. Ini kan pertemuan kemarin kan Pak Paloh juga tidak ada dalam pertemuan Pak Jokowi bilang memang tidak diundang. Ya kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan. Iya. Dari Pak Paloh seperti apa? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Berarti Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan. Ya tetap. tadi nggak ada pembicaraan soal komit dari koalisi rencana. Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan. Komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan ya kan, dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014 tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem, kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 di sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Nasdem tidak dianggap gitu, kompak ya Pak? Walaupun ada anggapan bahwa Nasdem seperti tidak dianggap. Kalau soal anggap menganggap itu adalah dinamikanya politik, nggak ada masalah itu. Yang penting kan komitmennya. Ini saya mau berikan catatan kritis baik kepada Pak Jokowi ataupun kepada teman-teman Nasdem ya, dengan apa yang ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Kepada Pak Jokowi, kalau kita berbicara kesinambungan pemerintahan sampai 2024, sindiran halus atau keras katakanlah dengan apa yang ditunjukkan dalam pertemuan kemarin, kan orang langsung bertanya, lalu kemudian tindakan konkretnya apa? Kan kalau dikatakan sudah ada koalisi yang berbeda, pertanyaannya adalah apakah akan reshuffle atau tidak. Dan saya sepakat, reshuffle itu bukan ada di kewenangan partai. Partai mendapatkan keuntungan dari kompromi politik yang diikat oleh kewenangan yang dimiliki oleh Presiden bernama hak prerogatif. Artinya harusnya Pak Jokowi mengambil sikap. Jangan berharap kemudian misalnya Nasdem mundur. Itu catatan kritis buat Pak Jokowi. Catatan kritis buat teman-teman Nasdem, dari awal saya selalu mengatakan, ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya. Oke, betul, itu kan setelah 2024. Alasannya kan selalu seperti itu. Tapi faktanya secara teknis kan, apalagi menjelang tahun pemilu, komunikasi politik saja sudah pasti akan lebih fokus pada pemilu. Lebih banyak dengan dua partai oposisi yang jelas-jelas misalnya punya sudut pandang tentang IKN saja. Sudah berbeda antara dua partai oposisi ini dengan pemerintah. Pertanyaan saya juga selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan dua partai oposisi. Ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan ya, alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama dua partai oposisi, dan mungkin jadi mulai dengan tadi ya. Ya dari beliau. Pada dasarnya ini adalah satu hal yang amat membesarkan hati saya. Ketika para elit politik bangsa ini semuanya mempunyai concern yang sama ya. Kita lebih mengutamakan bagaimana agar suasana yang kondusif tetap terjaga sedemikian rupa, agar stabilitas yang kita miliki ini merupakan modal dasar melanjutkan seluruh aspek pembangunan bangsa. Saya pikir ini tawaran-tawaran yang awal sekali saya utarakan untuk mengajak para elit bangsa ini mendahulukan kepentingan kita semuanya. Ya perbedaan, pandangan, pilihan, yang wajar-wajar aja. Sama strateginya Pak, strategi Nasdem untuk menghadapi koalisi besar itu apa Pak? Nah, ya, koalisi besar kan itu dalam arti kata kalau dilihat dari portofolio daripada gabungan, nah, komposisi partai-partai yang ada yang memiliki jumlah suara atau kursi yang relatif cukup mendominasi di Dewan kita sekarang ini. Tetapi hal yang
patut kita renungkan dan kita pahami bersama, ini pilpres, ini pemilihan secara langsung, ya kan? Rakyat dia akan menempatkan posisinya melihat sosok kandidat, bukan portofolio partai-partai. Nasdem tampak sekali Jokowi merasa pengusungan Anies jadi masalah. Dikutip dari Detik News Jakarta, Ketua Nasdem Surya Paloh menyebut Presiden Joko Widodo sudah tidak menganggap partainya di koalisi pemerintah. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menduga hal ini karena Nasdem mengusung Anies Baswedan bersama PKS dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi, karena Partai Nasdem itu telah memiliki koalisi sendiri, jadi artinya bahwa tampak sekali bahwa Pak Jokowi merasa bahwa pengusungan Anies itu menjadi permasalahan, ujar Ahmad Ali kepada wartawan Jumat 5 Mei 2023. Kalau kita membaca statement beliau Jokowi, kenapa Nasdem itu tidak diundang di pertemuan dengan para ketum parpol? Karena Nasdem telah memiliki koalisi sendiri, sambung Ahmad Ali. Menurut Ali, Jokowi sedang memfasilitasi partai-partai pro pemerintah untuk membantu koalisi. Meski begitu, Ali yakin tidak ada yang dilanggar Nasdem dengan mendukung Anies. Kami tidak merasa bahwa ada sesuatu hal yang kami langgar dalam koalisi ini, ujarnya. Elit Nasdem Muhammad Farhan juga menyebut Nasdem tetap berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Komitmen politik Nasdem mengawal program Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan, tutur Farhan. Istilah tidak dianggap artinya sudah tidak dianggap koalisi besar binaan Pak Joko Widodo dalam mengusung capres, imbu Farhan. Farhan mengatakan dinamika yang terjadi menunjukkan kenegarawanan Surya Paloh dan Jokowi dalam berpolitik, bahwa ada perbedaan hal yang wajar, tetapi semua dilakukan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Nasdem tetap di koalisi pemerintahan. Namun jika Jokowi menginstruksikan Nasdem untuk keluar, maka Nasdem akan mengakhiri komitmennya. Kecuali kalau Pak Presiden mengeluarkan Nasdem dari kabinet itu, beda hal. Tapi kalau sekarang Nasdem tetap dukung Presiden sampai masa akhir jabatan 2024, ujar Sahroni. Sebelumnya, Surya Paloh menyebut Jokowi mungkin sudah tidak lagi menganggap Partai Nasdem di koalisi pemerintah. Nasdem jelas Paloh tidak dianggap untuk sementara waktu. Ya, saya bisa paham itu, tidak diundang. Pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahannya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, kata Surya Paloh kepada wartawan usai bertemu Luhut di Jakarta Jumat 5 Mei. Surya Paloh tidak menampik pernyataan Jokowi bahwa dirinya memang tidak diundang. Namun demikian, dia menegaskan Nasdem tetap akan berkomitmen dengan pemerintahan. Kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan, tetap komitmen Nasdem di pemerintahan, ucap Paloh.